الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah tetap iman, tetap Islam, sehingga kita semuanya sampai detik ini dapat sama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut bersyukur bersama karena tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan kita berdoa bersama semoga ibadah salat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, ya Nabi Allah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kelak di yaumul qiyamah kita nantikan syafaat dari beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan khutbah pada siang yang penuh berkah ini, tidak pernah bosan khatib selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada seluruh sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tidak pernah bosan untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Karena sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita semua adalah orang yang paling bertakwa di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini adalah Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Tentunya kita selaku hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kekurangan, kekhilafan, wajib hukumnya untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat umur yang panjang. Maka bentuk daripada kita mensyukuri nikmat Allah umur yang panjang ini adalah kita memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama dan kita waspadai tentang hal-hal perkara-perkara yang dapat merusak amal-amal kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, perkara yang dapat merusak amal baik kita adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, yaitu seseorang yang terlalu sibuk memikirkan aib orang lain. Kita tahu bersama bahwa setiap manusia tentunya memiliki aibnya masing-masing.
Tetapi bedanya adalah ada yang Allah buka aibnya, ada yang Allah tutup aibnya. Bila mana kita melihat saudara kita, teman kita ataupun orang lain yang mungkin sedang diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, salah satunya berupa aibnya mungkin dibuka oleh Allah, maka hendaknya kita tidak mencelanya, kita tidak menghinanya. Bahkan kita seharusnya bersyukur bahwa aib kita alhamdulillah masih ditutup oleh Allah. Maka juga kita harus senantiasa introspeksi diri, jangan menyibukkan untuk mencari-cari aib orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, tetapi mari kita melihat aib kita sendiri untuk menjadikan diri kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumil qiyamah." Tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang merusak amal kebaikan kita adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Makna hati yang keras ini adalah hatinya bila mana diberikan ilmu, bila mana datang kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan datang kepadanya, maka hatinya tidak bisa menerima. Beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau hatinya keras, tetapi ketika mendapatkan kebenaran, ilmu, kebaikan, maka hatinya menjadi lembut. Maka bila mana kita mungkin dalam kehidupan kita ini kita ada fase di mana merasa bahwasanya ceramah-ceramah, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat itu tidak bisa masuk di dalam hati kita, bisa jadi hati kita sedang dalam keadaan keras, maka cepat-cepatlah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini luluh kembali. Karena bila mana hati kita sudah keras tetapi kita tidak mau melembutkan hati kita lagi, maka khawatir kita akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak lurus. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang merusak amal kebaikan kita adalah hubbud dunya, yaitu terlalu cinta kepada dunia. Sejatinya kita mencintai dunia itu tidak masalah, kecuali atau dengan syarat dunia ini tidak menjadikan kita lebih jauh kepada Allah. Tapi kalau kita cinta kepada dunia dan ini menyebabkan kita lebih semangat beribadah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kita terlalu cinta kepada dunia. Jadi bila mana kita merasa bahwa ataupun orang lain manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, maka hatinya akan dibutakan oleh dunia. Bila mana hati manusia sudah buta karena dunia, maka itu akan menjadikan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita sudah ada jarak dengan Allah, maka kita khawatir akan menjadi orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Punya uang banyak, rumah bertingkat-tingkat, mobil berbagai merek, tetapi kalau hati kita, diri kita mempunyai jarak yang jauh dengan Allah, itu rasanya gelisah terus. Hidup kita tidak akan pernah tenang. Karena apa? Jarak kita dengan Allah sudah jauh. Tetapi kalau kita mungkin alhamdulillah diberikan oleh Allah sederhana, cukup, ataupun alhamdulillah berlebih, tetapi hati kita ini, diri kita ini tetap dekat dengan Allah, karena kita tidak terlalu memikirkan dunia, tidak terlalu cinta kepada dunia, dan hati kita dekat kepada Allah, maka semua itu akan menyebabkan ketenangan dalam hati kita. Sehingga ketika hati kita tenang, maka dalam menjalani kehidupan di dunia kita juga akan merasakan tenang. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Ghafir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian kita rahimakumullah. Kemudian perkara yang keempat yang dapat merusak amal kebaikan adalah hilatul haya, sedikitnya rasa malu. Ada beberapa orang di zaman sekarang ini malu bila dilihat orang, tetapi tidak malu bila dilihat Allah. Maka hendaknya kita
senantiasa menanamkan rasa malu dalam hati kita, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Mengutip perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadilah kamu di sisi Allah sebagai sebaik-baiknya manusia, sementara jadilah kamu dilihat dari sisi jiwa kamu sendiri sebagai seburuk-buruknya individu manusia, dan jadilah kamu di sisi masyarakat seseorang yang mempersatukan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang kelima yang dapat merusak amal kebaikan kita adalah tulul amal, yaitu tingginya angan-angan. Setiap manusia tentunya mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai keinginan, mempunyai angan-angan. Akan tetapi jangan sampai cita-cita kita yang tinggi itu menyebabkan kita kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tingginya angan-angan kita, cita-cita kita tidak melihat kanan kiri kita tidak melihat bawah kita. Maka orang yang bahagia hidupnya di dunia, menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang bisa menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana kita punya keinginan, ternyata keinginan kita yang muluk-muluk itu diberikan oleh Allah cuma setengah. Bila mana kita mau menyelaraskan kehendak Allah, takdir Allah dengan kehendak kita, maka kita akan tetap mensyukurinya. Tapi bila mana kita memberontak, selalu mengeluh, kenapa kok tidak keinginan saya seperti ini yang dikabulkan ya Allah, kenapa kok hanya segini, maka hidup kita akan tidak tenang, karena kita kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Perkara yang terakhir yang dapat merusak amal kebaikan kita adalah zulmul la yantahi, yaitu kezaliman yang tidak berhenti, yaitu kita melakukan zalim kepada diri kita sendiri secara terus-menerus. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah kelemahan kita sebagai hamba yang penuh dengan kekhilafan. Tapi marilah kita senantiasa terus melakukan amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta, wa atbi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha, wa khuliqin nas bi khuluqin hasanah." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapuskan perbuatan burukmu, dan bergaulah kamu sesama manusia dengan berbudi pekerti yang baik. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita berdoa semoga seluruh amal-amal kebaikan kita, perbuatan-perbuatan kebaikan kita yang kita kerjakan di dunia ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadikan celengan kita kelak di akhirat, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga umur yang masih diberikan oleh Allah saat ini sebagaimana semoga menjadi umur yang barokah untuk kita di dunia maupun di akhirat, sehingga kita kelak di yaumul qiyamah termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ala kulli ni'matihi fi hadzal yawm. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في
كتاب الكريم بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.